Hai, ini sebagai lanjutan dari pembuatan Tone Control 360 yang lalu, video kali ini tentang power supply-nya. Saya gunakan LV Denoiser LM317 dan LM337. Prototype ini masih menggunakan versi pertama, jadi hanya menggunakan satu buah transistor. Layout PCB-nya bisa Anda download dari kolom deskripsi. Layoutnya sederhana, jadi Anda bisa cetak sendiri. Atau dengan menggunakan jasa cetak PCB satuan, tidak masalah. Ada satu resistor beban pada output yang sebenarnya tidak diperlukan, jadi pada skema dan PCB yang saya bagikan, resistor tersebut saya buang saja. Saya terangkan dulu komponennya, supaya nanti tidak banyak pertanyaan. Trafonya tidak harus sama. Anda bisa gunakan trafo yang ampernya lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan trafo 500 mA, 15 VCT. Ini hanya untuk sebuah Tone Control 2 IC, trafo 250 mA bagi saya sudah cukup, jadi saya gunakan yang ada saja. Diodanya boleh jenis standar seperti 1N4007. Atau lebih bagus lagi noise-nya kalau pakai yang tipe fast recovery, misalnya UF4007. D7 dan D10 harus tipe 1N4148. Transistornya tidak harus sama, bisa menggunakan jenis lain, tapi performanya akan sedikit berbeda. Dan, kalau menggunakan transistor dengan penguatan arus yang berbeda, Anda mungkin perlu merubah nilai resistor R4 dan R9. R1 dan R6 boleh menggunakan nilai antara 120 hingga 240 ohm, tidak harus 200 ohm seperti yang saya gunakan. Resistor R2 dan R7 berfungsi untuk menyetel tegangan output, rumusnya sama seperti LM317 biasa. Kalau tidak mau ribet menghitung bisa gunakan kalkulator online-nya. Atau, bisa gunakan trimpot 5K saja. Pada PCB sudah saya buat dudukannya untuk trimpot multiturn. Resistor RS boleh gunakan nilai lebih kecil, misalnya 10 ohm, kapasitor CS. Supaya awet perlu menggunakan yang tegangannya 4 kali lebih tinggi dari tegangan sekunder trafo. Untuk elko, boleh menggunakan yang tegangannya lebih tinggi. Di akhir, ternyata trafonya terlalu lemah dan tegangan sekundernya anjlok cukup jauh, jadi R2 dan R7 saya ubah dari 1K8 menjadi 1K2. Sebenarnya mau pakai 1K5, tapi tidak punya resistornya, hanya ada 1K2 saja, jadi saya pakai yang ada. Supply 8,7 volt harusnya masih cukup, dan tegangan output Tone Control paling hanya sampai 2 volt. Jadi menurut saya tidak masalah. Oke, lanjut ke bagian perakitan. Saya membuat PCB ini dari jasa tukang PCB satuan, dan tidak ada silkscreen-nya. Jadi bagian atasnya saya kasih marking dulu supaya tidak ada salah pasang komponen. Supaya hasil solderannya rapi, kita mulai menyolder dari komponen yang terendah terlebih dahulu.
Di sini saya kehabisan dioda 1N4007, jadi saya gunakan dioda 1N4148 saja untuk D5 dan D8. Karena elko outputnya kecil, harusnya tidak masalah. Jika kaki elko tidak sesuai dengan lubang di PCB, Anda bisa menekuk kaki elko supaya tersolder dengan rapi.
Kaki elko ini sudah oksidasi, akan saya amplas dulu supaya tinol bisa menempel dengan baik. Heatsink ini tidak akan menyentuh jalur atau koneksi lain, jadi saya tidak perlu menggunakan isolator, cukup thermal paste saja. Supaya solderannya tidak bridge dengan kaki sebelahnya, saya tambahkan flux saja. Kalau PCB-nya ada solder mask-nya mungkin tidak mudah terjadi bridge. Coba kita ukur tegangannya. Tegangan sekunder 11 VAC.
Tegangan masukan 13 VDC. Tegangan masukan untuk IC, yaitu tegangan pada C1 dan C6, paling tidak harus 2 volt atau lebih tinggi daripada tegangan output, untuk menjaga regulasi tegangannya tetap baik. Coba kita cek tegangan referensi IC-nya. Ternyata hanya 1,21 volt saja ya, tidak sampai 1,25 volt. Inilah kenapa saya sering bilang, LM337 dan LM317 itu tidak sama persis, speknya lumayan berbeda. Lebih bagus kalau membuat supply dual sekunder, yaitu dual LM317. Tegangan output 8,7 volt dan 8,5 volt, selisih 200 mV. Harusnya masih normal, jadi saya biarkan saja. Video berikutnya tentang DIY box tone controlnya. Harusnya jauh lebih murah daripada membeli box jadi. Tampilannya tentu biasa saja, karena buatan tangan. Tapi secara fungsi tentu sudah sangat baik. Jadi silakan saksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.